والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهدي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. تب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Alhamdulillah, sama-sama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan taufik hidayah inayah yang segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Mudah-mudahan Allah tambah keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah berkahi hidup, selamat dunia wal akhirat, wafat husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita ucapkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta kedua orang sahabat, dzurriyyah dan semua pengikut dan pencinta beliau ila yaumil qiyamah. Sebelum dan sesudahnya kembali minta ampun halal mubarak di dalam membacakan Kitab Syiarus Salikin juz yang kedua halaman 229. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin. Faslun fi bayani akhlaqihi sallallahu alaihi wasallam wa adabihi fil libas. Ini suatu fasal pada menyatakan kelakuan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan perangainya, kelakuan dia perangainya dan adabnya di dalam memakai pakaian. Jadi Nabi kayak apa Nabi memakai pakaian, adab-adab yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam berpakaian. Dan kalau makan sudahlah Nabi kayak apa Nabi makan. Kana sallallahu alaihi wasallam yalbasu min athiyabi ma wajada min izarin aw rida'in aw qamisin aw jubbatin aw ghairi dzalik. Artinya adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam memakai daripada kain barang yang mendapat ia akan dia. Apa saja dipakai Nabi, kain apakah? Daripada izar, yakni kain seperti pinggangan, sapinggang, kain kayak orang berumrah, ihram, dia pakai pinggang aja. Ya kan dua lapis, dua macam, dua lembar orang umrah haji itu. Dari ya tapi ada kain lah. Jadi di entah kayak tapih ada caranya itu. Atau daripada rida, yakni selendang atau selendangnya. Kalau tadi di pinggang dari pusat atas pusat ke bawah, ada ini selendang kayak umrah haji itu bang. Atau kamis atau gamis bisa juga Nabi memakai gamis, yakni baju kurung. Orang Melayu menyambat baju kurung. Kalau kita gamis atau baju pokok, baju kiamat kita. Atau jubah yang kayak Habib Abdurrahman Maut semalam
Itu bergamis berlapis pulang. Ya rata-rata kayak itu kalau di hadapan maut kita berjubah. Jadi bergamis berlapis pulang 2 lapis. Yakni baju belah dada, bebelah dari atas sampai bawah pada berkimat. Bisa kayak itu. Ini sudah adatnya lah. Mungkin mereka itu ya memakai baju gamisnya iya, baju jubahnya iya. Nah ini memakai sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nya kamalus tawattu saubaini ialah sempurnanya pakaian itu 2 lapis, saraba 2 lapis. Tiapanya tapih 2 lapis, lawan dokannya tapihnya 2 lapis, besi lawan di dalam 2 lapis. Kemudian baju 2 lapis, baju dalam, baju kaos, baju kiamat. Nah itu. Kemudian bagus lagi kopiah 2 lapis. 2 lapis itu kopiah lawan suruban atau apa bulang. Itu sempurna itu pakaian. Bila saraba 2 lapis itu, bila saraba salapis masih ada sempurna lagi dah. Nah malahnya itu kita dikopalangi ya. Ada berulang, ada bersurban. Jadi sembahyang misalnya lah, sembahyang sorangan di rumah, sembahyang duha kah, sembahyang tahajud kah, mengamalkan ilmu kita isi surban pakai. Yang keluar sopan gitu. Jadi sempurna kita. Makanya selawar 2 lapis, baju 2 lapis. Tadi gamis lawan baju jubah. Kalau Habib semalam itu saraba 2 lapis, sudah sih benar habis lagi. Berulang-ulang lah. Atau lain daripada demikian itu, banyak lagi pakaian-pakaian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi itu sudah kelakuan Nabi, pakaian Nabi kayak itu. Orang Arab. Wa kana yu'jibuhu thiyabul khudru, artinya adalah memakai yang disukakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu kain yang hijau. Nah, jadi Nabi ketujuh memakai kain yang hijau. Karena kita di surga, mudah-mudahan surga tinggi. Dalam surga itu kita memakai kain hijau, saraba hijau. Allah alam gamis gak pada tahu di surga itu gak pakaiannya kayak apa. Pokoknya hijau beritaan. Di surga itu hijau, ada riwayat itu. Wa kana aktsara libasihi al-bayadu wa yaqulu albisuha ahyaakum wa kaffinu fiha mautakum. Artinya adalah kebanyakan memakai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam akan kain putih, tapi yang paling banyak dipakai Nabi itu kain putih. Putih, saraba putih. Kita hari ini Jumat sunnah putih ya. Tinggi saraba putih. Kalau pada awal saraba putih, barang apakah bajunya putih, apinya putih, kopiahnya putih ya. Sebutin barang ada. Jarang mu'alim Syamsuni ini wala dihajirah. Ingat ada kawasa awakan putih, sebutin barang putih. Bagusnya itu sampai ke sandal-sandal kok. Kalau di hadiran maut ya ini sampai ke sandal-sandal putih. Itu saking luar biasa memakai sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Nabi ada khusus pakaian seterusnya hari Jumat. Nah ini ada riwayatnya ulang. Nabi itu ada berisian pakaian yang seterusnya dipakai hari Jumat saja. Karena kita di putih lah. Ini seterusnya hari Jumat lah. Hari lain yang dipakai. Jadi bila hari Jumat ada pakaian khusus putih yang paling bersih. Jadi kalau hari raya itu sunnah hanya tinggi meskipun tidak ada putih. Kalau hari Jumat itu sunnahnya putih meskipun tidak ada hanyar.
Nah itu pulang. Dan ia bersabda, beri pakai oleh kamu akan dia akan orang hidup kamu. Nang hidupnya Nabi pakai, nang putih pakai. Ya benar ada juga orang alasan gak ada pakai putih ini nggak boleh menapas. Tinggi, buat lecak kayak hati bang, hanya menjaga hati. Kayak itu kita pandang baju putih ini licak sedikit saja pada baik. Ada yang kayak apa, ada nyaman kayak apa, apalagi hati kan ada licaknya, ada dosanya dipandang Allah Taala. Kayak itu. Ketahuan benar, itu nanti titik-titiknya, titik dosa mata, dosa telinga, maka memberesihi apa? Bajunya kuning ulang, dan beri kapan oleh kamu di dalamnya itu akan orang mati ya Nabi pakai pakaian putih. Kada putih pak boleh ya. Inggih cuma ya, asa asing benar putih. Orang mati kapan kain putih. Wa kana yalbasul qaba'a al-mahshuwa lil harbi wa ghayra al-mahshuwi wa kana lahu qaba'u sundusin fayalbasuhu fatahsunu khudratuhu ala bayadi lawnihi. Artinya dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memakai akan baju kuba. Baju kuba yang di dalamnya itu kapas, karena pergi perang sabil, untuk perang sabil takandal kalau ada bakapas kayak dikit insya. Dan terkadang ia memakai baju kuba yang tiada di dalamnya itu kapas. Orang Arabnya tahu nih baju kubanya. Dan adalah bagi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam baju kuba daripada sundus. Ini sundus ya wa istadraqil mutaqabilin. Apa sundusnya di Quran tuh? Maka memakai akan dia, maka kelihatan baik hijaunya, hijau. Itu atas putih warnanya, jadi hijau bercampur putih. Bajunya, gamisnya, ini rata-rata gamis kok. Baju koko bilang pada terlihat nih, jadi baju yang setengah betapih kayak kita ini bilang pada terlihat. Ini Mekah Madinah itu bilang yang betapih. Baju kiamat orang kita sudah orang Indonesia. Bahkan lah ampun maaf lah, inggih kalau orang Arab itu orang Arab ini kisah orang Arab juga kok. Kisah lawan mutawif atau kan pembimbing umrah. Kalau bukan Arab itu melihat orang Betawi itu disangkanya orang yang hanya lebih sulit aja. Kalau kita sudah ended inggih. Ini bukan di Jawa kok ngajin Betawi hanya tak mana pun talanya benar. Kopiah hiram, kopiah nang kayak tongolok kan orang kayak protokol masih. Jadi masih lawar bagian Islam juga. Kalau bukan Pakistan tingginya garisnya ke tengah landau lah kayak ini bila pakaian tapi baju kiamat, baju batik, iya sudah Indonesia. Ada Penanggung sudah bukan yang Arab, Mekah Madinah itu. Wa kanat thiyabuhu kulluha mushammaratan fawqa al-ka'baini wa yakunu al-izaru fawqa dhalika ila nisfi as-saqi wa kana qamisuhu mashdud al-azrari
Farubbama halal azraru fi salati wa ghairiha. Artinya dan adalah kain Nabi SAW itu sekalian singkat. Nah, jadi Nabi berisi pakaian, berisi baju singkat-singkat, yaitu di atas mata kaki, di atas mata kaki kedua, di atas mata kedua kaki, di atas kedua mata kaki, gitu harusnya. Tadi keduanya di atas kedua mata kaki. Di situ di atas mata kaki kedua, kata-katanya. Jadi di atas mata kaki. Kalau kita terlalu tinggi disambut orang benjil aja. Itu marwah itu. Tinggi. Maka adalah kainnya seperpinggangan itu. Nah, kainnya itu seperpinggangan ya kain tadi. Di atas betapir kayak kita jadi betapir, tapi buahnya itu kan dia menjahit kayak kita nih lah. Kayak kain ihram. Di atas demikian itu hingga tengah betis. Nah, bisa sampai lah setengah betis di landau. Maka adalah baju Nabi SAW itu terikat dengan kancing. Bajunya Nabi terikat dengan kancing dan terkadang menguraikan ia akan kancingnya di dalam sembahyang dan lainnya. Kalau melihat kebiasaan orang Arab itu dua hanya banglah, ada baju ihram, baju gamis, derajat pakaian sama aja. Sampai wahyu mulai zaman Nabi itu. Cuma kopiahnya ini bersuruh capanya ada kopiah lah, bang apa aja yang tenang salongkoy, binta, noy lagi, ada kopiahnya kopiah lanjut juga. Sudah ada kopiah ini olahan Cina, olahan Cina. Banyak memang baju di situ maksudnya kan, bukan Cina, bukan India. Wa kanat lahu milhafatun masbughatun bizza'farani wa rubbama shalla bin nasi fiha wahdaha wa rubbama labisal kisaa wahdahu ma alayhi ghayruhu wa kana lahu kisaun mulabbadun yalbasuhu wa yaqulu innama ana 'abdun albasu kama yalbasul 'abdu. Artinya dan adalah bagi Nabi SAW itu selimut. Ada Nabi berisi pulang selimut yang dicelup dengan kumkumah. Kumkumah itu za'faran, minyak harum za'faran itu di atas bizza'farani dari Arabnya lah. Dan terkadang ia sembahyang dengan manusia di dalam memakai akan dia juga. Bisa Nabi bersalimut saja sembahyang, tiada lainnya. Dan terkadang ia memakai akan kisah, yakni kain sehalai juga, dan tiada di atasnya lainnya. Dan adalah baginya kain kisah. Ada juga Nabi si kain itu bertambal. Nabi si kain bertambal. Padahal ia memakai akan dia bertambal dipakai Nabi. Ya namanya siapa itu? Siti Fatimah lah. Jadi pengantin bertambalan 7 kan? 17 ketambalan. Kawin lawan Sayyidina Ali baju bertambal. Kita hari-hari aja kada ada bertambal lah. Itu pengantin Siti Fatimah Sayyidina Ali bertambal. Luar biasa. Dan bersabda ia, hanya saja aku hamba Allah
aku memakai seperti pakaian hamba. Apa Nabi pakaian bertambah dipakai. Aku ini hamba ya Nabi. Jadi aku pantas saja berpakaian seperti hamba. Kita bertambah pada musim awal lah bisa. Ada pakai. Sulawar di dalam apa ya, ngarabit terjadi ada yang itu lah. Jadi pakaian Nabi putih, pakaian Nabi singkat, pakaian Nabi hijau saja. Itu dong pakaian Nabi. Wa kana lahu thawbani li jum'atihi khassan siwa thiyabihi. Ini adalah fi ghairil jum'ati wa rubbama labisal izar al-wahida laysa alayhi ghairuhu wa ya'qidu tarafaihi baina katifaihi rubbama amma bihin nas ala janaizi فربما صلى في بيته في الإزار الواحد ملتحفا به مخالفا بين طرفيه ويكون ذلك الإزار الذي جامع فيه يومئذ وكان ربما يصلي بالليل في الإزار ويرتدي بعض الثوب مما يلي هدبه فيلقي البقية على بعض نسائه فيصلي كذلك. Artinya dan adalah bagi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dua kain. Nabi berisi dua kain yang tertentu bagi sembahyang Jumatnya ada. Jadi Nabi berisi pakaian khusus biasa dipakai hari Jumat, memuliakan hari Jumat. Karena Jumat ini Idul Muslimin, hari raya orang-orang Islam. Setiap hari Jumat itu. Yang lain daripada kainnya pada hari yang lain daripada Jumat itu ada dipakai Nabi, lain pada hari Jumat. Ini khusus pakaian hari Jumat. Ada lebih bagus juga kita turuti itu isi pakaian khusus pakaian hari Jumat. Ini Nabi mencontohkan. Dan terkadang memakai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pada satu kain seperpinggangan, tiada atasnya yang lain daripadanya. Kain kayak kain ihram di bawah tadi lah, tinggi. Nya kandel kain ihram ini lah, yang di bawah terutama di bawah kayak selimut. Sebenarnya itu boleh hendak diolah kain kapan. Seandainya meninggal wafat, tapi kebanyakan orang biasa kok. Ya kandel kayak selimut. Dan menyimpulkan ia akan dua hujungnya itu antara dua balikatnya. Dua balikat menjeret. Dan terkadang dengan dia ia jadi imam akan manusia itu. Kain Nabi memakai jadi imam menyembahyangkan jenazah. Di saja Nabi memakai itu. Dan terkadang ia sembahyang di dalam rumahnya, di dalam memakai kain satu seperpinggangan juga. Artinya kain di atas pusat, di bawah lintuhut cintu aja lah. Padahal ia berselimut dengan dia lagi bersalahan antara dua hujungnya. Dan adalah kain yang demikian pakainya jima' di dalamnya itu pada hari itu. Dan adalah terkadang ia sembahyang di dalam memakai pakaian air akan kain seperpinggangan, dan berselindang ia dengan setengah kainnya daripada yang mengiringi akan rambutnya, dan menjatuhkan ia akan setengahnya yang tinggal itu atas setengah perempuannya, maka sembahyang ia seperti yang demikian itu. Sulit dipahami lah. Itu bulik-bulik gitu lah.
kemudian walaqad kana lahu kisa'un. Intinya tadi pakaian Nabi ketujuh yang putih, bisa juga yang lain hijau, bisa juga yang berwarna. Dan Nabi ada pakaian khusus untuk Jumatan, untuk sembahyang. Bismillahirrahmanirrahim. Kitab Al-Asma'ul Husna halaman 98. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin. Demikianlah sebagian syarat-syarat bagi seseorang yang ingin berhasil mendapatkan ilmu. Jadi orang yang menuntut ilmu itu atau mengajiakan anak cucu mengaji menuntut ilmu bukan hendak jadi ulama, bukan hendak jadi orang alim yang ceramah dan sebagainya kada. Ini supaya khususnya dulu masing-masing tahu agama. Ini haram, ini halal, ini kayaknya sembahyang nang bujur, ini berwudu nang bujur kayak ini. Itu tujuannya. Kalau nang jadi ulama itu ibarat orang sakalas 80 paling saya kaum berdua. Sisanya petani yang berilmu, pedagang yang berilmu, pejabat yang berilmu. Artinya berilmu agama. Jadi kadang melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Lain-lain dijadikan Allah taala. Ini nabi itu banyak nabi berapa? 124.000 nabi. Nabi. Kalau rasul itu artinya menyampaikan berdakwah. Itu 313 saja. Jadi menuntut ilmu ini alimnya itu pangkatnya nabi, seperti nabi. Ilmu artinya kalau kau menyampaikan, bisa menyampaikan itu seperti rasul menyampaikan. Ia harus menjaga yang tersebut itu jangan sampai salah satunya ketinggalan. Apabila salah satu syarat-syarat itu lemah, syarat-syarat semalam, berapa macam itu 8, maka hendaklah berusaha mengatasinya. Karena para penuntut ilmu banyak yang putus di tengah jalan ambil karena tidak menjaga syarat-syarat itu. Jadi utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi, tuntutlah ilmu ini dari buayan, dari asuhan sampai kali yang lahat menuntut ilmu itu. Seandainya sudah Tuhan ajarkan ilmu 4 pulang duduk. Cita-cita tuh sampai mati tadi menuntut ilmu ini. Kayak pas kalau melihat sejarah itu ada tokoh lampayan dan luar biasa dalam menuntut ilmu ini. Intinya mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala tinggi, apalagi kalau mengamalkan untuk benar itu. Adab-adab bagi penuntut ilmu, gunanya adab adalah untuk menjadikan ilmu supaya berkah. Jadi ada adabnya di dalam menuntut ilmu supaya ilmu itu berkah, bertambah kebaikan. Berkah itu ziyadatul khair, bertambah kebaikan. Ilmu yang berkah yaitu ilmu yang bermanfaat, baik bermanfaat bagi dirinya atau orang lain. Bagi dirinya ini tahu hukum-hukum agama, nya kau mengamalkan, bermanfaat bagi orang lain, nya kau mengajarkan. Itu. Di antara adab-adab tersebut ialah yang pertama niat yang baik. Ini menuntut ilmu bagus niat. Niat yang paling baik dalam menuntut ilmu yaitu mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita menuntut ilmu ini niatnya melaksanakan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang Nabi mulai dari juga maka kumpulan
membaca akan yang diturunkan oleh Allah Ta'ala. Nah, kita membaca kitab bukan bertujuan ingin dibesarkan, hendak dihormati, hendak dibesarkan, tujuan menuntut ilmu itu tujuan yang salah. Dan dihormati orang ataupun supaya terkenal. Ini niat yang salah dalam menuntut ilmu. Kemudian adabnya lagi tamalluk. Apa itu tamalluk? Artinya cari muka dengan guru. Cari muka lawan guru, lawan ulama itu dianjurkan. Supaya apa? Dapat ilmu rahasia. Ilmu rahasia, ilmu pamungkas. Biasanya banyak orang cari muka tuh orang sugih aja, pinarajin apakah di rumah orang sugih supaya dapat duitnya, supaya macam-macam lah. Tapi cari muka lawan guru itu yang paling bagus. Bertingkah laku yang baik dan berusaha supaya guru senang dengan kita. Salah satu apa tuh namanya? Wasiat kita tuh kalampayan dalam melakip sidik, hidup itu berguru ya sidik. Hidup itu jangan sampai kita berguru, mati guru cari pulang guru. Kawal guru yang luar biasa lah. Yang ada kawal kita hadir di situ misal seminggu sekali kah, sebulan sekali kah. Kalau guru mursyid ngalih sudah jadiannya. Membimbing kepada benar-benar ma'rifat kepada Allah Ta'ala. Guru-guru tariqat kita orang yang di atas 40 itu sedang sudah mencari nama itu dia. Guru-guru tariqat dan ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itulah tinggi. Guru mursyid malih mencari daripada mencari nyamuk di padang kadet di batu nang hitam, mencari samut di padang kadet di batu nang hitam loh. Malih. Apabila guru senang dengan kita, maka ilmu rahasia akan diturunkan kepada kita. Tamalluk dalam mencari ilmu sangat dianjurkan, cari muka tadi. Tetapi tamalluk kepada orang kaya sangat dilarang dalam agama. Cari muka yang dapat orang sugih itu dilarang. Bahkan apa? Menghilangkan 2/3 agama. 1/3 lagi hilang habis. Guru mursyid ini banyak matian maksudnya. Jadi minta kepada Allah Ta'ala mudah-mudahan diberi kita. Kalau kada dapat juga ya banyak salawat kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan diberi. Tazallul, kemudian di antara adabnya lagi tazallul, yaitu menghinakan diri, tiada rasa sombong. Menghinakan diri menuntut ilmu itu. Orang yang sombong tidak akan mendapat ilmu yang halus-halus, apalagi sombong terhadap guru. Itu sombong terhadap guru itu apa? Kada mau hadir jadinya. Pandangannya itu ya kayak itu kok. Ada istimewa padahal yang dibaca, yang dipandang itu yang dibaca yang ini kitab siapa? Nomor seorang kan ada sudah. Tinggi, apalagi kada bisa membaca, jadi beda marah. Kemudian bu'dan 'anil makan, salah satu adabnya lagi itu jauh dari negeri. Jadi bagus tolak menuntut ilmu jauh-jauh. Ini terjangkau sedikit antara anak cucu misal tolak menuntut ilmu jauh, apalagi ongkosnya ada. Yang khususnya pengadil jadi masalah kita antar jauh daripada kampung hadir
maut itu katarim ke atas Mesir kan tinggi Makkah Madinah kalau jadi Wahabi benar ini dan jauh dari keluarga agar tidak terganggu urusan-urusan di rumah dan di kampung. Nah itu kebanyakan menjadi maka itu kan jauh. Andainya buliknya bahuma dan berdagang misalnya lalu usaha tinggi yang pentingnya sudah ada ilmu bekal hidupnya gitu. Karena mesti jadi ulama jadi penceramah segalanya kada. Kemudian amal ilmu yang sudah didapat harus diamalkan supaya menjadi ahlinya. Orang-orang bisa Quran dia mengamalkan Quran, ahli Quran bisa apa ya. Begitu juga wirid-wirid harus pula diamalkan walaupun mengamalkannya hanya sekali. Kalau ini bisa juga apa wirid itu istiqamah hanya ada sehingga diberi Allah Taala ma'rifat bisa. Yang kita belajar ini syariat, yang kita belajar syariat, kemudian yang kita amalkan itu amalan apa? Kita amalkan itu tariqah. Kemudian mufaraqatuz dzunub salah satunya lagi yaitu menjauhi dosa agar ilmu dapat masuk, menjauhi dosa supaya ilmu ini mudah masuk. Ya nang pian-pian melihat surangan semalam lah. Sing panjangan Habib itu bersuara ngene bahasa Arab. Nya kawan terjemahkan masuk benar, menyimpan benar ilmu orang itu. Nah kita sekali ada ingat menyimpan benar ya tekanan kitab itu salah satu kita mah apa tonton menyimpan benar panjang 2 menit ke bandit ya kalau ulangi caranya kita kan biasa kita hanya dan kita ulangi bisa teringat lagi apa tadi ya menyimpan. Maka dosa harus dihindari supaya apa ingatan salah satunya juga karena cahaya ilmu tidak bisa bersatu dengan gelapnya dosa. Jadi ilmu itu nur, ilmu itu cahaya hidup. Seperti yang tersebut di atas bahwa siapa yang hendak memperoleh ilmu maka hendaklah berdoa dan belajar. Sabda Nabi, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang artinya hanya saja ilmu itu bisa didapat dengan belajar. Al-ilmu bitta'allum. Ilmu itu didapat dengan belajar. Kadang berada maksudnya lahir itu langsung alim kan ya. Meskipun anak guru, anak kiai, anak ustaz, enggak ada belajar kadang mau alim juga. Hanya berdoa saja tanpa belajar tidak akan mendapat ilmu. Berdoa hanya pulang kada dan mau juga dapat ilmu, mau kada tulak juga. Ilmu tidak akan datang dengan sendirinya. Ilmu haruslah dipelajari baru akan diberi oleh Allah Taala. Orang-orang yang hafalannya kurang, di sini nih hafalannya nang pina adalah ingatan. Suka lupa, rancak ada ingat. Lebih-lebih para penuntut ilmu hendaklah mengamalkan ia muhaimin 145 kali sesudah sholat isya. Ini amalan supaya hafalan pak ingatan ia muhaimin. Belanu membaca hanya pada ingatan. Iya tak. Tahuai amalnya yang muhaimin tapi memang biasanya pada ingatan. Sudah Tuhan ini banyak pikiran. Anggaplah ini amalan wajib bagi para penuntut ilmu. Wajib jadi supaya diberi Allah Ta'ala hafalan yang kuat
Dan juga mengamalkan ya Fattah, ya Fattah, ya Fattah 71 kali sesudah salat subuh dengan tangan kanan di dada kiri. Dan tangan kanan di dada kiri lah. Ya Fattah 71 kali. Paling 2 menit contoh. Sampai kalau lah. Ya Fattah, ya Fattah, ya Fattah. Artinya yang maha membukakan, supaya Allah Subhanahu wa ta'ala membukakan pintu ilmu dan mudah mendapatkan ilmu. Begitu juga para pedagang, pedagang supaya dibukakan pintu rezeki, baca juga itu ya Fattah, ya Fattah. Bukan hanya ilmu, pintu rezeki dibukakan. Dan petani, para petani berhumah bisa juga. Dan pegawai bisa juga baik mengamalkan agar dibukakan pintu karirnya, pintu rezekinya dan macam-macam. Ya Fattah, ya Fattah, ya Fattah, yang maha membukakan pintu. Untuk melengkapi pembahasan membuka pintu ilmu ini, maka di sini akan diterangkan juga tentang bagaimana agar dibukakan pintu ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian pintu ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah menambahkan ilmu yang bermanfaat, kita bisa mengamalkannya di akhir hayat. Allah berikan ilmu ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wafat beriman husnul khatimah, amin ya rabbal alamin. Wa ila hadratin nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.